Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Akromedia. Di sini saya ingin memaparkan rangkuman materi tentang tema 1 subtema 1 kelas 3 sekolah dasar atau SD. Materi yang pertama yang kita bahas adalah bahasa Indonesia tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja ya? Makhluk hidup itu ada hewan, ada manusia, dan ada tumbuhan. Dan ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan air, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Seperti ular, ular itu merayap tanah karena dia tidak memiliki kaki. Seperti ular, terus cacing itu merayap di tanah. Itu ya. Makhluk hidup bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, serangga bernafas dengan trakea, tumbuhan bernafas dengan stomata. Ya, karena kalau dilihat dari bentuknya itu kan, karena kalau misal ikan bernafas dengan insang itu karena khusus karena dia hidup di air, ya. Jadi sehingga dia dibekali insang untuk alat pernafasannya. Terus stomata untuk tumbuhan, ya, karena tumbuhan itu beda dari makhluk yang lain. Kalau yang lain itu punya lubang hidung. Kalau tumbuhan itu tidak, dia memiliki stomata yang terdapat di daun. Ya. Makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi, tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Seperti manusia itu bayi, dari bayi lahir yang cuma bisa nangis, akhirnya bisa merangkak, berjalan, besar dewasa dan menjadi orang tua. Makhluk hidup berkembang biak, misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Kalau hewan itu ada yang beranak seperti sapi, kambing, kerbau, unta, dan sebagainya itu beranak. Kalau ayam, burung, terus angsa, bebek itu dengan cara berkembang biak bertelur. Berkembang biak itu ketika semuanya tidak bisa berkembang biak maka tidak ada keturunan dan akan punah. Ya. Jadi tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Memerlukan makan dan minum. Nah, ini semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum tanpa terkecuali. Ya. Karena semua makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum untuk kalau manusia ya tumbuh untuk semuanya ya, untuk tumbuh, berkembang dan sebagainya, bergerak karena memerlukan energi. Jadi memerlukan makan. Kalau tumbuhan, manusia dan hewan tidak makan, tidak minum, maka dia akan mati. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Nah, rangsang adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Jadi, ketika kita melihat matahari itu kan akan terasa silau. Nah, itu adalah bentuk dari rangsangan yang ditimbulkan dari cahaya matahari kepada mata kita, sehingga kita akan menutupi sinar tersebut agar tidak silau. Dan bukan cuma silau, pasti akan terasa panas. Nah, itu adalah bentuk rangsangan dari panas matahari kepada kulit kita. Ya. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu dihasilkan oleh manusia ya. Kalau manusia itu bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, karbon dioksida di sini adalah
bahan-bahan untuk membuat makanan pada tumbuhan. Jadi kita tuh saling menguntungkan. Kalau tumbuhan membuat makanan atau mengeluarkan O2 ketika menghasilkan makanannya, dan ketika membuat makanannya membutuhkan karbon dioksida, ya. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah, pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut, daun atau stomata, nah, dan lubang kecil pada batang lenticel. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan, biasanya ditambahkan pupuk. Sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik, ya. Jadi tidak semua tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis. Seperti kaktus, ya. Kaktus itu kan karena tidak punya daun, dia punyanya batang. Jadi dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Kita lanjut materi SPDP kelas 3, tema 1 subtema 1, yaitu tentang dengan menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, siswa mengetahui pola irama lagu. Apakah yang disebut dengan pola irama? Yaitu pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama bisa disebut juga dengan panjang pendek bunyi pada lagu yang dihitung berdasarkan ketukan. Perhatikan lagu di bawah ini. Kita tengok videonya. Setelah kita dengarkan lagu tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa panjang pendek dari lagu cicak-cicak di dinding itu seperti apa, ya. Kalau dalam gambar ini sudah diberi tanda persegi, 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 persegi. Jadi itu artinya adalah pendek. Ketika ada tanda persegi panjang, berarti itu tandanya panjang. Jadi itu, ya. Jadi setelah kita mendengar lagunya dan kita melihat catatan pada lagunya ini, kita tahu pola iramanya itu seperti apa pada lagu cicak-cicak di dinding. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke materi matematika. Lambang bilangan dan nama bilangan 1000. Lambang bilangan adalah suatu bilangan mewakili banyaknya benda. Lambang dari suatu bilangan disebut angka. Contoh 1 diwakili oleh lambang bilangan angka 1 atau angka 1 ini seperti ini, ya. Nama bilangan adalah sebutan untuk suatu angka. Contoh, nama bilangan dari 7 adalah 7 atau TUJUH, 7, ya. Untuk membaca dan menulis lambang bilangan lebih dari satu angka, maka perlu diketahui nilai tempat bilangan. Setiap bilangan disusun dari beberapa angka. Setiap angka memiliki nilai tempat masing-masing. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka yang ditujukan pada suatu letak tertentu. Cara membaca suatu tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan. Contoh, tempat bilangan pada satu angka sama dengan 6, maka nilai tempatnya adalah satuan. Tempat bilangan pada 2 angka pada angka 21, maka nilai tempatnya adalah angka 1 adalah satuan, angka 2 adalah puluhan.
dan tempat bilangan pada angka 3 pada 3 angka adalah 356, maka nilai tempatnya adalah, kita mulai dari belakang. 6 adalah satuan, 5 adalah puluhan, 3 adalah ratusan. Tempat bilangan pada 4 angka pada bilangan 2351, maka nilai tempatnya adalah angka 1 adalah satuan, angka 5 adalah puluhan, angka 3 adalah ratusan, dan angka 2 adalah ribuan. Membaca dan menulis lambang bilangan 1000 sesuai tempat bilangannya dengan cara sebagai berikut. Contoh, 2567 dibaca 2567. Contoh soal 1. Lambang bilangan dari 1200 adalah demikiannya, 1200 ini. Lambang bilangannya seperti ini. 2345 dibaca ini juga ya. 2345. Yang ketiga, pada lambang bilangan 1357, angka 5 menempati tempat puluhan. Karena angka 7-nya ini adalah satuan, 50-an, 300-an, dan 1.000-an. Nah ini. Dan nomor 4 ini adalah 1500, 2500, 3500, 4500, dan 5500. Kita lanjut ke materi PKN. Materinya adalah makhluk hidup perilaku bersyukur. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk maksudnya merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bilangan sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan yang baik atau perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah beriman, berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Demikian materi tema 1, subtema 1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangannya, ya karena saya juga masih belajar di sini. Bukan maksud untuk menggurui, cuman memaparkan apa yang saya bisa. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran silakan komen di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.